Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita berjumpa di pengajian ataupun di kajian kita mengenai kelebihan dan kemuliaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membahas tentang isi dari kitab Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kali ini kita masuk ke pertemuan yang keempat, ya. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai kajian kita, ayo, mari kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Khususnya kita hadiahkan untuk al-muallif li hadzal kitab, dan tentunya kita mohon juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan juga semoga dengan mempelajari kelebihan dan kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan semakin tergerak hati kita untuk mencintai baginda Rasul dan bersalawat kepada beliau kapanpun dan dimanapun. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian, di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai sisi-sisi dari kelebihan dan kemuliaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara sisi-sisi tersebut kita sudah membahas bahwasanya bukan hanya manusia yang bersalawat salam kepada baginda Rasul, bahkan bebatuan pun mengucap salam dan salawat kepada baginda Rasulullah. Dan juga dalam riwayat lain kita temukan dan kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwasanya pohon kurma, ya, yang mana itu adalah tanaman, ya, pepohonan, itu pun rindu dengan baginda Rasul. Diriwayatkan bahwasanya pohon kurma ini merengek, menangis, karena sebelumnya baginda Rasul selalu bersandar ke pohon tersebut sebelum adanya mimbar di masjid yang digunakan untuk berkhutbah. Tatkala baginda Rasul naik ke atas mimbar, lalu terdengarlah rengekan dari pohon kurma tersebut, dan itu terdengar oleh banyak orang. Dan riwayat pun ada dari berbagai macam jalan, ya. Jadi ada beberapa riwayat yang juga menandakan bahwasanya kejadian ini pun benar adanya dan sahih. Oleh sebab itu, baginda Rasul setelah itu turun dari mimbar dan menenangkan pohon kurma tersebut, ya. Lantas baginda mengatakan, kalau tidak aku tenangkan maka dia akan terus seperti ini, yakni merengek sampai hari kiamat. Ini adalah keistimewaan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan keistimewaan tersebut derajat beliau pun menjadi derajat yang tertinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pertemuan atau ringkasan dari pertemuan kita sebelumnya. Saat ini kita akan masuk ke sisi lain ataupun pembahasan lain dari sisi-sisi di mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi mulia di mata Allah. Qala al-muallif rahimahullahu taala anhu warḍah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin.
Sekarang kita masuk ke poin atau sisi yang ke-11. Wa minha annahu wujida fi mu'jizatihi ma huwa azhar fil i'jaz min mu'jizati ghairi. Hadirin sekalian, muallif mencoba untuk menjelaskan sisi mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Rasul Muhammad, yang mana ini lebih dahsyat, lebih jelas terlihat dari mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi selainnya. Ya. Ya. Dari nomor yang ini, dari nomor 11 sampai selanjutnya, kita akan bahas dan kita coba untuk membandingkan antara mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad dengan mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad. Lalu nanti bisa kita ambil kesimpulan, kita bisa buktikan bahwasanya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad lebih jelas terlihat, lebih dahsyat mungkin barangkali dari mukjizat yang lain. Di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah beliau ini bisa memancarkan air baina asabi'ih, ya, bisa memancarkan air dari sela-sela jemarinya. Ada riwayat, ya, ada banyak riwayat yang menjelaskan mukjizat baginda Rasul ini. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya baginda Rasul memancarkan air itu dilihat, dirasakan tatkala para sahabat itu, ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya mereka sedang bersafar atau mereka sedang bepergian, lalu baginda Rasul mengeluarkan air dari jemari beliau itu untuk wudhu, ada yang untuk minum. Ada juga riwayat yang menjelaskan baginda Rasul mengeluarkan air dari jemarinya itu tatkala beliau tidak safar. Dan jumlah orang yang mengambil manfaat atau bisa merasakan air dari jemari baginda Rasul itu banyak, ya. Ada yang mengatakan atau ada satu riwayat yang mengatakan yang merasakan air dari baginda Rasul itu ada sekitar 1.400 orang. Ada yang mengatakan lagi bahwasanya yang merasakan air dari jemari baginda Rasul ada sekitar 300 orang. Ada yang bilang antara 70 sampai 80 orang, ada yang mengatakan 80 orang lebih, ya. Ya, itu riwayat bermacam-macam. Artinya lebih dari 50 orang mungkin barangkali, atau mungkin lebih dari 70 orang, atau mungkin bisa jadi 1.000-an orang, ya. Itu yang pernah merasakan air dari jemari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, penulis muallif ini mencoba untuk membandingkan, ya, antara mukjizat Nabi Muhammad ini dengan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Allah Musa pun bisa mengeluarkan air, ya, di antara mukjizatnya yang Allah berikan. Namun itu bukan dari sela-sela jari, tapi dari bebatuan, ya, dari batu yang dipukul dengan tongkatnya Nabi Musa hingga keluarlah mata air, ya. Dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan fanfajarat min husnata asyrata aina, setelah dipukul maka keluarlah 12 mata air. Nah, penulis ingin membandingkan bahwasanya keluarnya air dari bebatuan itu tidak lebih dahsyat dibanding keluarnya air dari tangan. Nah, seperti itu. Kenapa dikatakan seperti ini? Li'anna jinsal ahjar mimma yatafajjaru minhul ma. Karena biasanya bebatuan ataupun tanah itu memang dari situlah keluar air, ya. Jadi mukjizat Nabi Musa ketika diketuk batu ataupun tanah, ya, bebatuan tersebut keluar air,
itu tidak lebih dahsyat dibanding air yang keluar dari sela-sela jari baginda Rasul. Kalau batu keluarin air ataupun tanah ngeluarkan air, itu dahsyat. Tapi yang lebih dahsyat lagi adalah ketika tangan mengeluarkan air. Seperti itu. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya kita masuk ke poin yang nomor 12. Wa minha, poin yang nomor 12 ini, keistimewaan berikutnya bahwasanya kita tahu bahwasanya Nabi Isa alaihissalam juga pun mempunyai mukjizat. Dan di antara mukjizat dari Nabiullah Isa alaihissalam ini adalah beliau bisa menyembuhkan orang yang buta. Ya. Itu dahsyat. Dahsyat. Allah berikan mukjizat tersebut kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Namun ada yang lebih dahsyat lagi, yaitu mukjizatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan anna Isa alaihi salam abra al-aqnaha ma'a baqa'i ainaihi. Bahwasanya Nabiullah Isa itu menyembuhkan, mengembalikan penglihatan orang yang telah buta, namun memang bola matanya masih ada. Jadi hanya sekedar penglihatannya saja yang hilang, tapi memang matanya masih ada di tempatnya. Ya. Sedangkan baginda Rasul lebih dahsyat dibanding itu, kata mu'allif. Sesungguhnya baginda Rasul mengembalikan mata dan penglihatannya tatkala mata tersebut bukan berada di tempatnya. Maksudnya seperti apa? Diriwayatkan bahwasanya ada seorang yang bernama Qatadah. Ini adalah seorang sahabat, ya. Di perang Uhud, sahabat Qatadah ini terluka di peperangan tersebut. Yang mana luka tersebut menyebabkan bola mata dari Qatadah ini itu turun sampai ke pipi. Turun sampai ke pipi. Lalu baginda Rasul, lalu sahabat Qatadah ini datang bertemu menghadap baginda Rasul. Lalu apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa akhadhaha bi yadihi faraddaha fakanat ahsan ainaihi. Ya. Baginda Rasul mengambil bola mata, ya, yang terlepas, yang turun ke pipi dari Qatadah, sahabat Qatadah, mengembalikan bola mata tersebut di tempatnya. Lalu juga setelah itu baginda Rasul mengembalikan penglihatannya dan menjadikan penglihatan dari bola mata yang tadinya luka tersebut lebih baik daripada bola mata yang satunya lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini lebih dahsyat. Benar, Nabiullah Isa mengembalikan penglihatan orang buta, tapi bola matanya tetap di tempatnya. Sedangkan baginda Rasul mengembalikan penglihatan yang bola matanya keluar dari tempatnya. Lalu setelah itu dikembalikan dan penglihatannya jauh lebih baik dari bola mata yang satunya lagi. Wa fihi mu'jizah min wajhain. Dan sesungguhnya mukjizat tersebut bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, mengembalikan bola mata setelah sebelumnya itu terjatuh ataupun keluar dari tempatnya. Itu mukjizat baginda Rasul yang lebih hebat dari, yang mungkin lebih dahsyat ya. Nabiullah Isa dahsyat, tapi baginda Rasul lebih dahsyat. Dikembalikan, lalu setelah itu dikembalikan ke tempat semula, lalu setelah itu dikembalikan pula penglihatannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita masuk ke
poin selanjutnya, yang mana di sini di nomor yang ke-13. Di antara keistimewaan dan kemuliaan baginda Rasul, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan derajat kepada baginda Rasul. Lalu muallif saat ini membandingkan antara mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad dengan mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Rasul Muhammad. Ya. Selanjutnya kita mengetahui bahwasanya Nabi Allah Isa alaihissalam mempunyai mukjizat atau Allah berikan mukjizat kepada baginda Isa alaihissalam ini bisa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Ya. Orang yang telah meninggal dunia yang tadinya badannya ini meninggal dunia, lalu setelah itu terpisah ruhnya, lalu dikembalikan ruh tersebut ke badannya hingga dia bisa hidup kembali. Ya, ini adalah mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Namun itu dahsyat, ya, itu dahsyat. Namun ada yang lebih dahsyat lagi. Kalau Nabi Isa menghidupkan orang yang telah meninggal tersebut, jumlahnya mungkin terhitung jari atau riwayat mengatakan hanya satu. Ya. Baginda Rasul lebih dahsyat lagi. Baginda Rasul menghidupkan dalam arti kiasan, baginda Rasul menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dunia yang tadinya mereka kufur, dihidupkan oleh baginda Rasul menjadi iman, menjadi mukmin. Sesungguhnya orang-orang yang meninggal, ya, yang mana mereka tadinya kufur lalu dihidupkan oleh baginda Rasul, hatinya menjadi keimanan, jumlahnya jauh lebih banyak dibanding jumlah orang yang dihidupkan oleh Nabiullah Isa alaihis salam. Ya, ini dia. Jadi jumlah yang dihidupkan oleh baginda Rasul jauh lebih banyak. Ya, memang ada perbedaan. Yang satu menghidupkan badan, tapi baginda Rasul jauh lebih istimewa. Kenapa? Baginda Rasul menghidupkan hati seseorang yang tadinya dia kufur menjadi keimanan. Dan jumlahnya itu luar biasa banyak. Sampai saat ini mungkin barangkali. Ya. Dan selanjutnya yaitu poin yang ke-14, keistimewaan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di poin yang ke-14 ini dijelaskan oleh muallif bahwasanya setiap nabi telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala bagi nabi tersebut dan kaumnya itu sesuai dengan perbuatan, keadaan maupun perkataan dari nabi tersebut dan umatnya. Contoh, ya. Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam ketika mengajarkan Bani Israel untuk tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tatkala Nabi Musa berdakwah, maka Nabi Musa mendapatkan pahala dakwah. Umatnya Nabi Musa ketika mereka melakukan ibadah dengan dasar tauhid, maka umat Nabi Musa mendapatkan pahala dengan niat tersebut. Coba kita lihat dan kita bandingkan dengan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Musa mendapatkan pahala dakwah, ya sudah, pahala dakwah saja. Umat Nabi Musa, Bani Israel, ketika melakukan sesuatu, ya pahalanya hanya untuk mereka saja. Tapi berbeda dengan umatnya baginda Rasul. Kita ini. Yang mana umat baginda Rasul ini adalah syatru ahlil jannah. Kita sebagian besar dari penduduk ahli surganya Allah. Ya.
Jadi kita ini adalah umat Nabi Muhammad, adalah umat yang nanti menjadi mayoritas dari umat-umat yang nanti berkumpul di hari kiamat. Sebagian besar dari umat yang nanti masuk ke dalam surga adalah umat Nabi Muhammad. Apa dalilnya? Apa hujahnya? Apa alasannya? Mana dasarnya? Firman Allah, an kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Dan di ayat yang lain, kalau di sini ayat yang lain annahum khaira ummah ukhrijat linnas. Bahwasanya umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik. Kenapa disebut terbaik? Karena umat Nabi Muhammad, mereka ini dari pengetahuannya, dari keadaannya, dari perkataannya, dari ibadah yang mereka lakukan, ya, mereka ini mengambil manfaat, mengambilnya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tahu sholat karena siapa? Karena baginda Rasul ngajarin kita sholat. Kita tahu berbuat baik terhadap orang tua itu dari mana? Karena baginda Rasul ngajarin kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Karena kita diajarkan oleh baginda Rasul, maka kita disebut umat yang terbaik. Dan umat yang terbaik ini adalah penduduk atau mayoritas penduduk ahli surga insya Allah. Seperti itu. Tidak ada, kita lanjutkan. Fama min ma'rifah. Tidak ada pengetahuan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad. Tidak ada ibadah, tidak ada perkataan, tidak ada perbuatan baik yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keadaan yang didoakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk umatnya kecuali baginda Rasul itu mendapatkan pahala juga, ya, dari perkataan, perbuatan, keadaan yang dilakukan oleh umatnya sampai hari kiamat. Jadi tatkala kita sholat, baginda Rasul dapatkan juga pahala sholat. Ya. Karena baginda Rasul mengatakan man da'a ila huda kana lahu ajru wa ajru man 'amila bih. Siapa yang mengajak kepada hidayah, maka orang tersebut mendapatkan pahala. Saya ngajarin orang, ya. Ketika orang tersebut melakukan ataupun mengamalkan ilmunya, ilmu yang saya ajarkan, maka saya mendapatkan pahala. Saya mendapatkan pahala atas ilmu yang saya ajarkan. Orang tersebut juga mendapatkan pahala karena mengamalkan ilmu yang saya ajarkan. Itu contoh. Sampai kapan pahala tersebut mengalir? Sampai hari kiamat. Sebagaimana pula baginda Rasul. Baginda Rasul mengajarkan kita sholat. Baginda Rasul mendapatkan pahala. Kita yang melakukan sholat pun mendapatkan pahala. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Dan ini tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Dan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi sebelumnya, tadi Nabi Musa melakukan sesuatu, maka pahala hanya untuk Nabi Musa. Umatnya Bani Israel melakukan ibadah sesuatu, maka pahalanya khusus hanya untuk Bani Israel. Tetapi Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala Nabi mengajarkan kepada umatnya, Nabi mendapatkan pahala dan juga umatnya pun mendapatkan pahala. Jadi ketika kita sholat, Nabi Muhammad pun mendapatkan pahala dari kita sholat. Karena beliaulah kita kenal dengan sholat. Kita tahu tentang sholat. Waqad ja'a fil hadis, ya. Ini juga ada hadis yang mengatakan bahwasanya seluruh makhluk itu fuqara'u lillah. Seluruh makhluk itu pasti membutuhkan Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang paling aku cinta, kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang memberikan manfaat kepada keluarganya. Jadi di sini yang paling dicintai oleh Allah, oleh baginda Rasul adalah orang yang bisa memberikan manfaat. Ya. Jadi kalau kita ngajarin orang kebaikan, artinya kita memberikan manfaat kepada orang tersebut. Kalau seandainya baginda Rasul, kita lanjutkan, fa'idza kana sallallahu alaihi wasallam qad nafa'a. Kalau seandainya baginda Rasul telah memberikan manfaat bagi sebagian besar penduduk surga. Penduduk surga, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah diberikan manfaat oleh baginda Rasul, telah diajarkan oleh baginda Rasul, telah dibimbing oleh baginda Rasul ke jalannya Allah Subhanahu wa taala, dan juga bukan cuma sebagian dari penduduk ahli surga yang mana umat Nabi Muhammad. Para nabi-nabi pun mendapatkan manfaat dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan umatnya juga, umat nabi-nabi tersebut juga mendapatkan manfaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan syafaat beliau nanti kelak di akhirat. Oleh sebab itu, maka sesungguhnya baginda Rasul innama nafa'a juz'an min ajza'i syatril akhir. Sesungguhnya sebagian besar yang lain pun telah diberikan manfaat oleh baginda Rasul. Kalau sebagian besar penduduk surga adalah umat Nabi Muhammad, sebagian yang lain merupakan umat-umat Nabi terdahulu dan juga Nabi terdahulu juga di sana, maka sesungguhnya umat yang terdahulu bahkan para Nabi pun mendapatkan manfaat dari baginda Rasul karena syafaat beliau. Oleh sebab itu, boleh kita katakan seluruh penduduk ahli surga itu mendapatkan manfaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Oleh sebab itu, ya, bahwasanya kedudukan baginda Rasul karena beliau telah memberikan manfaat kepada seluruh penduduk ahlu surga, maka dikatakan bahwasanya kedudukan baginda Rasul juga pun dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama min 'arifin min ummati illa walahu mithlu ajri ma'rifati. Tidak ada seorang pun yang tahu, ya, tentang hal-hal tentang Islam, tentang Allah, tentang ibadah dari umat Nabi Muhammad, kecuali, ya, Nabi Muhammad pun mendapatkan pahala dari ilmu yang orang tersebut tahu. Tidak ada apapun, tidak ada kondisi apapun yang dari umat Nabi Muhammad, ya, kondisi yang mendekatkan dia kepada kebaikan, kepada mendekatkan diri kepada Allah, kecuali pahalanya juga teruntuk kepada Nabi Muhammad. Tidak ada ucapan, tidak ada ibadah, ya, tidak ada perbuatan yang semuanya mendekatkan diri kepada Allah, dari sholat kita, zakat kita, ya, dari jihad kita, berbuat kebaikan, ya, dari zikir kita, sabar kita, kita memaafkan orang lain, ya, illa walahu sallallahu alaihi wasallam mithla ajri amilih. Kecuali, ya, ketika orang tersebut melakukan kebaikan tersebut, zikir, sholat, zakat, puasa, apapun bentuk kebaikan, kecuali baginda Rasul pun mendapatkan pahala atas perbuatan-perbuatan tersebut. Ya. Dan tidak ada satu derajat pun yang didapatkan seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mengajarkan kedudukan tersebut, yang mengajarkan orang tersebut, umat tersebut akan derajatnya, kecuali baginda Rasul pun mendapatkan kebaikan serupa dan pahala yang serupa serta derajat yang serupa. Bahkan lebih tinggi dibanding itu, ya. Karena apa? Bi anna man da'a min ummatihi ila huda aw sanna sunnatan hasanah kana lahu ajru man amila bidzalika ala adadil amilin. Ya. Sesungguhnya siapa yang mengajak kepada kebaikan, kata baginda Rasul, maka dia mendapatkan kebaikan itu pula
bahkan berlipat ganda ya, sesuai sebanyak orang-orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Jadi derajatnya pun, derajat pahala kebaikan itu kembali kepada baginda Rasulullah SAW. Bahkan boleh dibilang seluruh ahlu al-jannah ya, semuanya, seluruh penduduk surga itu mendapatkan manfaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada kisah menarik di akhir. Li ajli hadza baka Musa alaihi salam Lailatul Isra. Jadi karena memang derajat baginda Rasul inilah yang mengakibatkan Nabiullah Musa meneteskan air mata. Sedih ya. Ya. Tapi bukan karena sedih apa-apa ya. Karena Nabi Musa sedih ya, umatnya tidak sebanyak umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, derajatnya tidak sebanding dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena memang juga umat yang paling banyak masuk ke dalam surga bukan umat-umat nabi-nabi yang lain, tapi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kiranya ini yang menjadi perjumpaan kita pada saat ini. Adapun kesimpulan kita pada perjumpaan kita yakni bahwasanya mukjizat baginda Rasul lebih dahsyat dari nabi lain. Beliau dapat mengeluarkan air dari jemarinya, beliau bisa mengembalikan, memasukkan kembali mata yang keluar dari asalnya, lalu mengembalikan penglihatannya. Baginda Rasul menghidupkan hati yang kufur kepada iman, dan nabi-nabi terdahulu ya, mereka diberikan ganjaran pahala kebaikan sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Ya. Namun berbeda dengan Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad mendapatkan banyak kebaikan ya, karena beliau mengajarkan hal-hal ya yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ketika kita pun yang mengamalkan ajaran baginda Rasul, ketika kita mengamalkan, kita berbuat baik, pun baginda Rasul pun mendapatkan pahala dan kedudukan yang sama dari perbuatan yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita kerjakan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pertemuan kali ini memberi manfaat bagi kita semua dan semakin menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya saya tutup sesi kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi